Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Izohir Nisa dengan NIM 2020202085. Saya di sini akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Husna Lutfiah. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang pembagian dan macam-macam media pendidikan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif atau memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performanya mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media sebagai alat bantu. Media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Media sebagai sumber belajar merupakan suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Di antaranya, media pendidikan dilihat dari sifatnya. Media terbagi menjadi beberapa pilihan, yaitu media auditif, yang artinya media yang hanya dapat didengar, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape, dan recorder. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Dan terakhir, media audiovisual. Media audiovisual merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi, yaitu materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditujukan untuk merangsang indera penglihatan. Media pendidikan dilihat dari daya liputnya. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya seperti radio dan TV. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Media pendidikan dilihat dari bahan pembuatan. Media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Media kompleks. Media ini adalah media yang menggunakan alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh, seperti dan mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Media pendidikan dilihat dari teknik memakainya. Media yang diproyekkan seperti film slide, film strip, atau transparansi. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio. Baiklah, untuk materi kelompok yang kedua yaitu tentang produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Pengertian media dan produksi media. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, perasaan kepada audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jadi pada intinya media berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah produksi media atau benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya atau tenaga, pikiran, dan dana. Pengertian media pendidikan berupa gambar. Salah satunya seperti media bagan atau chart. Media bagan atau chart adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, serta keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua yaitu grafik. Pengertian grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Dan pengertian media diagram
merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Dan pengertian untuk poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Yang kelima, karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Yang keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Beberapa kelebihan media gambar atau foto. Media foto atau gambar mempunyai beberapa kelebihan antara lain seperti lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah, dapat mengatasi ruang dan waktu, dapat mengatasi keterbatasan mata, dan dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Kelemahan media gambar atau foto. Satu, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Yang kedua, tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Media gambar sederhana dengan garis lingkungan. Bagi guru yang kurang pandai dapat mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran hanya dengan membuat garis dan lingkaran. Gambar semacam ini digunakan hampir untuk semua tingkat pelajaran atau kecerdasan. Penggunaannya tidak saja menarik perhatian dan memperjelas ide atau informasi yang dikemukakan. Gambar yang terdiri dari garis dan lingkaran ini merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran bahasa. Baiklah, untuk materi dari kelompok selanjutnya yaitu tentang produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Bila dipahami secara garis besar, adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media pendidikan yang bersifat elektronik. Beberapa media elektronik yang dapat digunakan dalam pembelajaran, di antaranya seperti media audio, seperti radio, komputer, OHP atau multimedia, proyektor, closed circuit television atau CCTV, sound amplifier, radio dan tape. Penggunaan media audio dalam pembelajaran sudah cukup lama dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari pemanfaatan audio menjadi bagian penting. Sebaiknya materi audio itu disajikan dengan mengikuti langkah-langkah yang biasa diikuti ketika menggunakan materi pelajaran dalam bentuk lain. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Mempersiapkan diri. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian materi. Salah satu cara mempersiapkan diri sebelumnya adalah dengan memeriksa dan mencoba materi itu, membuat catatan tentang hal-hal penting yang tercakup dengan materi audio, dan menentukan bagian mana yang akan digunakan untuk membangkitkan minat, perhatian, dan motivasi siswa. Membangkitkan kesiapan siswa dituntun agar memiliki kesiapan untuk mendengar, misalnya dengan cara memberikan komentar awal dan pertanyaan-pertanyaan. Mendengar dengan materi audio, siswa dituntut untuk menjalani pengalaman mendengar dengan waktu yang tepat atau dengan sedikit penundaan antara pengantar dan mulainya proses mendengar. Diskusi atau membahas materi program audio. Sebaiknya setelah selesai mendengar program itu, diskusi dimulai secara informal dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum. Menindaklanjuti program. Pada umumnya diskusi dan evaluasi setelah mendengarkan program mengakhiri kegiatan mendengar.
Yang kedua dengan cara komputer. Kemajuan teknologi komputer sejak kemunculannya pada tahun 1959 hingga tahun 1960 sangat lambat. Namun sejak tahun 1975 ketika ditemukan prosesor kecil atau mikroprosesor, keadaan tersebut berubah secara dramatis. Prosesor kecil yang berisikan semua kemampuan yang diperlukan untuk memproses berbagai perintah yang sebelumnya harus dilakukan oleh peralatan. Elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Media pembelajaran yang bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar diantaranya radio dan tape, komputer dan overhead projector. Penggunaan media audio sangat mendukung dalam sistem pembelajaran. Seiring dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran. Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer atau CAI. Bisa berbentuk tutorial, drills, and practice, simulasi dan permainan dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut. Proses belajar mengajar akan lebih mudah dan lebih dipahami. Media elektronik adalah sebuah media aliran listrik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Media elektronik merupakan tutorial yang kedua selain dari guru. Media elektronik yang dipergunakan oleh salah satunya seperti komputer dan lain-lain. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan media audiovisual atau AI. Pengertian pengembangan media audiovisual (AID). Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Berlach dan Ely 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Audio berarti audio atau suara, dan visual berarti grafik. Gambar dapat dilihat, serta ait yaitu pertolongan. Jadi audio visual berarti kombinasi antara gambar dan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa media audio yaitu visual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau AFA yaitu alat bantu yang mengkombinasikan antara gambar dan suara. Ciri-ciri audiovisual atau AID selain media, audiovisual juga tidak lepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang mempergunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual. Yang pertama yaitu bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis, kognitif, dan behaviorisme. Biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Pengembangan media audiovisual. Pada pembahasan di atas telah dibahas mengenai apa itu media audiovisual dengan ciri-ciri pembagian media tersebut dan manfaatnya. Seiring dengan teknologi yang semakin berkembang untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran, sudah jarang sekali menggunakan media-media seperti yang telah disebutkan. Pembelajaran tidak hanya menggunakan media yang bersifat formal, tetapi terkadang menggunakan suatu contoh nyata yang dikemas dalam sebuah rekaman film. Seorang guru atau penyampai pendidikan harus mampu menampilkan sesuatu yang menarik agar apa yang akan disampaikan dapat dipahami oleh para pendengar atau audiens. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sejarah media cetak dan audio visual. Sejarah media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Sinatus di Kerajaan Romawi.
kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Macam-macam media cetak pada umumnya, sejarah perkembangan surat kabar serta majalah dapat dipaparkan sebagai serangkaian perjuangan, kemajuan dan pengulangan yang mengarahkan ke iklim kebebasan, atau bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari sejarah kemajuan ekonomi dan teknologi. Unsur-unsur yang penting dalam sejarah pers yang mempengaruhi batasan surat kabar dan majalah modern yang disajikan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Adapun karakteristik surat kabar yaitu mencakup seperti publitas yang mengandung pengertian penyebaran pada publik atau khalayak. Perioditas yang berarti menunjuk pada keteraturan terbitnya yaitu harian, mingguan ataupun mingguan. Perioditas sangat penting dimiliki media massa terutama surat kabar. Universalitas, isi berita yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian surat kabar meliputi segala aspek kehidupan manusia baik itu dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, agama, ataupun pendidikan. Aktualitas tercepat, kekinian, terbaru, dan masih hangat. Fakta dan peristiwa penting atau menarik setiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan karena khalayak pun memerlukan informasi terbaru. Terdokumentasikan dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa di antaranya yang pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau dibuat clipping. Kelebihan media cetak yaitu secara umum dibanding media elektronik terletak dari daya tahan atau informasinya. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Kelemahan pada media cetak yaitu lambat atau tidak langsung. Kelebihan media elektronik sebenarnya merupakan kelemahan media cetak. Informasi media cetak tidak dapat cepat dan langsung. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang media audio dalam mata pelajaran PAI. Pengertian media audio yang dimaksud dengan media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Pada penggalan ini berturut-turut dibahas media dengar yaitu radio rekaman suara atau audio cassette tape recorder. Media pembelajaran adalah suara-suara ataupun bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang direkam dengan mengenakan alat perekam suara. Kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya, media audio menurut Sudirman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk suara atau ambing-ambing auditif, baik verbal ke dalam atau kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Jenis-jenis media audio dan pemanfaatannya yaitu rekaman pendidikan. Melalui alat ini kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, pengajian, dan lain-lain. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu seperti berita yang up to date atau menarik minat. Tape recorder digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak terutama dalam pembelajaran bahasa. Untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya frustasi atau fantasi pada para siswa. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang merancang dan membuat media visual. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti tengah. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terlibat dalam proses pembelajaran. Visual adalah penggunaan materi yang penyerapan melalui pandangan berdasarkan pendapat para ahli yang dinamakan media pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi dan materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-project visual, dan media yang dapat diproyeksikan atau project visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar, diam, atau still pictures, atau bergerak, motion pictures. Jenis-jenis media visual menurut Smaldino, jenis-jenis media visual terdiri dari 6 kategori, yaitu realistik, analogi, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretatif. Realistik yaitu yang berarti foto atau tampilan dan warnanya persis sama dengan objek aslinya, sehingga ia tampak begitu nyata. Pengertian dari analogis yaitu media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang, menganalogikan suatu konsep tersebut. Prinsip penggunaan media berbasis visual. Beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk penggunaan efektif media berbasis visual adalah: usahakan visual itu sederhana, menggunakan gambar, garis, karton, bagan, dan diagram. Visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran yang terdapat teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. Ulangi sajian visual dan dilibatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. Hindari visual yang tak berimbang. Tekankan kejelasan dan ketetapan dalam semua visual. Visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus dan efektif. Contoh media pembelajaran visual. Contoh media pembelajaran visual. Media visual terproyeksi atau perantara lunak presentasi. Menyediakan format untuk menampilkan visual berbasis komputer dengan sebuah proyektor digital. Peranti lunak presentasi yang dikenal luas adalah PowerPoint. Dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru. Di antaranya adalah melihat rancangan atau yang sering disebut dengan RPP. Karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas. Tujuannya jika dipresentasikan, Microsoft PowerPoint juga menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, dan semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.